ada pernyataan dari Yusuf Salman nih, corporate secretary dari Bluebird, menyatakan bahwa Ibu Mintarsi itu tidak menjadi bagian dari Bluebird itu sendiri. Tidak pernah. Tidak pernah, dan yang didirikan di tahun 2001. Jadi jawaban mereka tergantung seperti apa. Itu tidak dijawab ke kami. Kami memberikan surat, ibu ini adalah pemegang saham CP Lestiani dan direktur daripada Bluebird Taxi. Sebagai direktur dari Bluebird Taxi, dia juga pemegang saham 15%. Demikian juga di CP 33%. Tetapi kemudian akibat ibu ini mengundurkan diri sebagai wakil direktur, maka inilah dianggap hilang semuanya haknya. Itu tidak benar. Mengundurkan diri sebagai pengurus bukan berarti mengundurkan diri sebagai pemegang saham gitu loh. Nah, kalaupun dia andaikan pula dia mengundurkan diri sebagai direktur, nah sahamnya di mana? Ya dong, sahamnya di mana? Ada nggak kau bayar sahamnya? Ada nggak dibayar sahamnya gitu loh. Nah, karena tidak dibayar saham ini, maka kami katakan dia mengundurkan diri sebagai wakil direktur, tapi bukan berarti mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Nah, notaris juga mengakui sama seperti itu. Notaris yang melakukan perubahan akta, dan di sini notarisnya ini saya tanyakan, Anda melakukan perubahan akta ini atas dasar apa? Lalu dia bilang atas dasar kehadiran Purnomo dan Chandra. Oke, dokumen apa yang diberikan kepada kamu? Dokumen mengundurkan diri sebagai wakil direktur. Nah, oke, kepada sahamnya bagaimana? Saham daripada ibu ini. Ya, ibu ini masih pemegang saham. Nah, tapi faktanya nggak ada. Berapa kali pelakuan pengumuman saham tidak ada. Nah, ya kaget dia. Maka ditulislah jawaban surat seperti ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya si LGX tadi dari sekretari dari Bluebird namanya Yusuf Salman, corporate secretary PT Yusuf Bluebird, PT Bluebird. Ya, dia menyatakan bahwa ibu tidak pernah menjadi direktur dan tidak maupun pemegang saham gitu. Oke, dia yang terakhir wakil direktur ya. Mungkin sebelum saya sebentar. Wakil direktur dia di PT Bluebird. Nah, wakil direktur ada sahamnya. Nah, kemudian dia mengundurkan diri jadi wakil direktur, kemana sahamnya? Oke, silakan dijawab Ibu. Jadi kita lihat siapa itu Salman. Dia sekretari corporate secretary ya. Sekarang apa yang dia katakan, apakah itu benar atau tidak? Saya membawa bukti. Ini akte nih. Jadi saya tidak membawa semua bukti, tapi salah satu bukti. Ini akte notaris ya. PT Bluebird Taxi. Di sini kita lihat direktur ini. Nyonya Mintarsi ini. Ya. Nyonya Mintarsi Lestiani. Kamera. Di sini Nyonya Mintarsi Lestiani. Jadi kalau dia menganggap ya itu kan orangnya lain, ya itu nama gadis, wajar dong. Jangan persoalkan. Saya punya surat pengadilan bahwa Mintarsi Lestiani dan Mintarsi Alatif orangnya sama. Ya, yang satu menggunakan nama suami, yang satu menggunakan nama saya sendiri. Sekarang ini ada beberapa nih yang menunjukkan saya direktur. Ini kan jelas nih. Ini ada akte notaris yang jelas. Ya. Ya. Jadi ini salah satu bukti. Apakah saya yang benar? Dia suruh tunjukkan apa yang telah dia lakukan. Jadi dia memelesetkan persoalan. Mungkin di masyarakat tidak ada yang tahu bahwa ada yang namanya direktur, ada yang namanya Bluebird, ada yang namanya Bluebird Taxi. Itu sejarahnya panjang lagi. Nanti pada suatu hari saya akan kemukakan juga bagaimana kita bisa memanipulasi dengan melanggar undang-undang, semua bisa dapat, termasuk masalah CV ini bisa dapat, PT Bluebird Taxi bisa dapat, dan bisa dapat nama PT Bluebird. Mana boleh kita sembarangan. Kalau saya buka kantor pengacara nama Pak Kamarudin juga akan marah.
Ya, jadi ini kan nggak boleh, pemegang sahamnya berbeda. PT Bluebird Taksi, PT Bluebird, tapi dengan melanggar undang-undang Sumagul. Itu nanti saya tunjukkan pasalnya, pasal berapa. Jadi tetap, tapi apa yang terjadi dari sekian banyak pemegang saham ada dua, yaitu Purnomo dan almarhum Chandra. Dia membuat PT Bluebird dengan modal kecil. Dengan modal kecil itu menggunakan fasilitas PT Bluebird Taksi. Kemudian PT Bluebird Taksi berkembang seperti sekarang, dan PT Bluebird berkembang begitu pesat, PT Bluebird Taksi mencium atau ya berkembang sangat kecil. Jadi apakah itu hak siapa? Sekarang kita lihat dari segi uang. Berapa banyak dividen yang diselundupkan? Berapa banyak gaji yang diselundupkan? Modal yang dipakai itu jauh lebih kecil daripada taksi, daripada gaji dan dividen. Jadi uang siapa yang dipakai untuk mendirikan PT Bluebird? Fasilitas mana yang dipakai untuk PT Bluebird? Jadi apakah PT Bluebird itu betul milik mereka? Kalau saya mencuri uang dari kalian, terus saya pakai untuk beli mobil, apakah itu milik saya? Ini yang perlu dipertanyakan. Kemudian kita lihat tadi, masalah kepemilikan dan ditinjau dari segi hukum. Jadi, dari segi hukum, itu ada peraturan CV harus, setiap kegiatan harus didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, harus. Ya. Sekarang kita lihat apakah ada dan apa konsekuensinya kalau tidak ada. Di sini ada surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di situ ditulis yang terdaftar di situ hanyalah yang terdaftar akte notaris sivil Lestiani yang dibuat oleh Joyo Mulyadi pada tanggal 29 Juli 1971. Ini tanggal 9 Desember 2013. Ini dari pengadilan nih, surat dari pengadilan. Jadi namanya akte berikutnya itu sudah diketahui sudah bodong dan tidak diresmikan. Kalau tidak diresmikan, apakah saham saya, apakah hak pesero saya di Sivil Lestiani diresmikan? Kan juga tidak diresmikan, buktinya tidak ada. Maka siapa yang memiliki Sivil Lestiani? Tetap bertiga. Dan ini dengan surat resmi, dan kejadiannya surat ini pada tahun 2013. Jadi dari tahun 2001 sampai 2013 ini tidak sah, tapi tetap dipakai terus. Saham saya tetap hilang. Bagaimana caranya? Ya itulah langgar undang-undang perseroan terbatas. Pada suatu hari saya akan buat apa keuntungannya dengan melanggar. Tapi kenapa bisa melanggar? Itu lebih tanda tanya lagi. Kenapa bisa tetap eksis? Ya. Jadi dari sini itu juga suatu bukti. Ini bukti dari tempat registrasi Sivil Lestiani. Jadi bukan tempat sembarangan. Itu sudah tempat final yang menentukan siapalah pemiliknya. Ini buktinya. Lalu seperti tadi juga Pak Makahanap juga akuin kan, bahwa sebetulnya Pak Makahanap mengatakan bahwa seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Kamarudin, bahwa saya sebagai pesiro komanditer, jadi sebetulnya saham saya tidak hilang. Kenapa bisa hilang? Itu jadi tanda tanya. Dan itu yang sekarang sedang kita persoalkan dan sedang kita gugat. Dan sebetulnya banyak pelanggaran yang dilakukan. Kalau saya terangkan itu cukup lama. Itu pasal 3-nya bisa kita buktikan pelanggaran. Saya buktikan dengan seandainya pemikiran mereka benar, maka tetap melanggar. Seandainya mereka benar pemikirannya, maka pasal 5 juga melanggar. Pemberesan pun melanggar. Pasal 12 pun melanggar. Jadi bagaimana kok apa-apa gampang dilanggar,
dan tidak ada dari mereka apa yang dipatuhi. Yang dipatuhi hanya, oh saya keluar sebagai pengurus, maka pengurus ya dipatuhi. Tapi berikutnya kok ditambahkan embel-embel, oh keluar juga sebagai pesero. Saya tambahkan kait tidak memiliki saham ya. Betul, bukan pemegang saham. Nah, perlu ditekankan begini, CV Lestiani itulah yang memiliki saham. Ya, lalu CV Lestiani itu dirubah jadi PT CV Lestiani. Nah, disitulah dihilangkan haknya ibu ini sebagai komanditer. Jadi kalau tadi berbicara mengenai jabatan direktur sudah dijawab, ya, bahwa Mintarsi Lestiani dengan Mintarsi Abdul Latif itu adalah satu orang yang sama dengan produk hukum putusan ataupun penetapan pengadilan negeri. Itu clear. Yang kedua mengenai saham itu terdaftar atas nama CV Lestiani yang dirubah menjadi PT CV Lestiani yang sedang kita mintakan pertanggungjawabannya. Jadi itu mungkin tadi jawaban untuk corporate secretary Bluebird supaya dia baca lagi berkas lebih utuh, supaya bisa paham mengenai apa yang diklaim oleh klien kita. Demikian.